Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iha. Oke, mari semangat semuanya ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua ya hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus tetap bersemangat meskipun di tengah pandemi. Kita harus tetap belajar dengan giat, belajar dengan semangat agar kita dapat meraih cita-cita kita. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Masih ingat lagu Khalifah yang kemarin kita hafalkan? Masih ingat ya? Kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. 4 Khalifah Rasulullah. 1 Abu Bakar. 2 Umar bin Khattab. 3 Utsman bin Affan. 4 Ali Abi Thalib. Yeay, masih hafal semua ya? Nah, anak-anak, dari lagu tadi kita jadi tahu ada berapa khalifah? 4. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Minggu lalu kita sudah belajar keteladanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Jadi hari ini kira-kira kita akan belajar apa yuk? Benar sekali, hari ini kita akan belajar keteladanan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, pelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menelaah kisah Ali bin Abi Thalib, kemudian menyimpulkan sifat keteladanan Ali bin Abi Thalib, kemudian menjelaskan kisah teladan Ali bin Abi Thalib, dan dapat menjabarkan kisah teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan menonton video bersama-sama ya. Silakan diamati, dicermati isinya. Nanti ibu akan bertanya apa sih dari isi video tadi yang dilihat, oke? Silakan dicermati dengan seksama. Kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah anak dari paman Nabi, yaitu Abu Thalib. Sehingga beliau dan Nabi adalah sepupu dekat. Beliau masuk Islam pada umur 8 tahun dan menjadi sebuah sejarah, yaitu usia termuda seseorang yang pertama kali masuk Islam. Beliau adalah seorang pemuda tampan dengan akhlak yang mengagumkan. Kefasihan ilmunya tiada bandingannya, serta keberaniannya dalam membela Islam menjadikan beliau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masa hijrah, beliaulah yang menggantikan posisi Nabi untuk tidur di tempat tidur Nabi. Ketika hendak berhijrah, Nabi mendapat ancaman pembunuhan oleh kaum kafir Quraisy, dan Alilah yang menggantikan posisi Nabi ketika rumah Nabi digeledah oleh kaum kafir. Ali radhiyallahu anhu mendapatkan kehormatan menikahi putri dari Nabi, yaitu Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anhu. Kehidupan rumah tangga mereka sangatlah sederhana. Walau ayahnya Abu Thalib adalah seorang konglomerat yang kaya raya, akan tetapi Ali radhiyallahu anhu memilih untuk menginfakkan sebagian besar hartanya untuk perjuangan mendakwahkan Islam. Suatu ketika, Ali pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya. Istrinya Fatimah segera menyambut suami tercintanya dengan sukacita. Fatimah juga berharap agar Ali membawa rezeki untuk makan mereka hari ini, karena persediaan makan mereka yang sudah sangat menipis. Akan tetapi, Ali setelah melepas lelah menjawab pertanyaan istrinya. "Maaf istriku, kali ini aku tidak membawa uang sepeser pun."
Fatimah hanya tersenyum kemudian berkata, "Tidak apa-apa, memang yang mengatur rizki tidak duduk di pasar bukan? Yang memiliki kuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikianlah sikap Fatimah yang menenangkan hati suaminya. Ali merasa sedih karena tidak mendapat rizki apapun hari ini. Namun terharu melihat istrinya yang sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, Ali berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Sepulang sholat, ia dihentikan oleh seorang yang tua. "Maaf, anak muda, betulkah engkau yang bernama Ali, anaknya Abu Thalib?" tanya orang tua itu. "Benar, ada keperluan apa ya Tuan?" tanya Ali kembali. Orang tua itu kemudian memberikan uang sejumlah 30 dinar sambil berkata, "Aku dulu pernah meminta ayahmu untuk menyamak kulit. Aku belum sempat membayarnya. Namun ayahmu keburu wafat. Terimalah uang ini, karena engkaulah ahli warisnya." Dengan gembira, Ali menerima uang itu, lalu bergegas untuk membeli kebutuhan sehari-hari mereka ke pasar karena persediaan telah habis. Akan tetapi, di pasar Ali bertemu dengan seorang fakir miskin yang meminta-minta sambil memelas. "Siapakah yang mau meminjamkan hartanya di jalan Allah? Bersedekahlah kepada saya, seorang musafir yang kehabisan bekal di perjalanan," ucap orang fakir itu. Tanpa pikir panjang, Ali pun menyerahkan uangnya kepada orang tua itu untuk bekal perjalanannya. Sesampainya di rumah, Ali menceritakan seluruh peristiwa yang baru saja terjadi kepada Fatimah istrinya. Fatimah kembali tersenyum dan berkata, "Keputusan engkau yang menyedekahkan seluruh harta adalah juga keputusan yang akan aku lakukan seandainya aku mengalaminya. Lebih baik kita menyedekahkan harta karena Allah daripada bersifat pelit yang dimurkainya dan akan menutup pintu surga untuk kita." Oke anak-anak, tadi kita sudah melihat dan menonton video dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Isinya apa saja tadi? Ya, benar sekali. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu anak dari paman Nabi. Siapa namanya? Abu Thalib. Benar sekali. Kemudian ya, Ali bin Abi Thalib sejak umur 8 tahun sudah masuk Islam dan beliau adalah golongan yang pertama masuk Islam, yaitu as-sabiqunal awwalun ya. Kemudian apalagi? Ya, beliau sangat dermawan. Beliau berjihad selalu ketika ada perang. Kemudian ya, beliau dijamin masuk surga tanpa hisab. Kemudian beliau terkenal dengan ilmunya ya. Kemudian apalagi? Ya, beliau menggantikan posisi tidur Nabi ketika Nabi akan diserang oleh kaum Quraisy ya. Apalagi tadi? Benar sekali, beliau menikahi putri Rasulullah bernama Fatimah. Nah, isi video tadi menceritakan tentang kisah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Tadi ngapain aja sih Ali bin Abi Thalib dan Fatimah? Beliau sedang kekurangan. Fatimah mengadu kepada Ali bin Abi Thalib bahwa persediaan makan semakin menipis. Akhirnya Ali bin Abi Thalib meminta maaf kepada istrinya karena belum bisa mencari rezeki. Kemudian apa? Iya, beliau jalan ke masjid. Ketika ingin berangkat ke masjid, Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang pemuda. Siapa pemuda itu anak-anak? Iya, benar sekali, pemuda itu adalah pemuda yang akan membayar hutang kepada Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Ya, karena pemuda itu memiliki hutang kepada ayah Ali bin Abi Thalib, sehingga
diserahkan kepada walinya. Diserahkan kepada walinya, siapa walinya? Dari ayah Ali bin Abi Thalib, yaitu anaknya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib ya. Ketika ingin berangkat ke masjid, beliau bertemu dengan siapa? Dengan pengemis. Benar sekali, beliau bertemu dengan pengemis. Kemudian pengemis itu kelaparan. Kemudian Ali bin Abi Thalib memberikan harta yang dimilikinya kepada pengemis tadi. Jadi sekarang Ali bin Abi Thalib sudah tidak memiliki harta. Nah, dari video yang tadi kita lihat, sifat apa yang bisa kita contoh dari keteladanan Ali bin Abi Thalib? Ya, benar sekali, Ali bin Abi Thalib sangat dermawan ya. Tadi Ali bin Abi Thalib sangat dermawan. Kenapa kok dermawan? Ya, karena menyumbangkan seluruh rezekinya meskipun rezekinya tinggal sedikit ya. Tadi kan rezekinya tinggal sedikit. Kemudian Allah memberi rezeki kepada Ali bin Abi Thalib. Rezekinya melalui siapa? Melalui pemuda yang ingin membayar hutang kepada ayahnya. Karena ayahnya sudah meninggal, jadi diserahkan kepada walinya. Walinya siapa? Walinya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, anak-anak, selain sifat dermawan, beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki sifat pemberani dan sifat cerdas. Beliau sangat cerdas hingga Rasulullah menyebut beliau tentunya ilmu. Saking cerdasnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat pemberani karena beliau selalu membawa kemenangan ketika di medan perang, dan beliau tidak pernah takut dan selalu pemberani dengan musuh orang kaum muslimin. Sekarang kita sudah tahu ada 3 keteladanan sifat yang kita dapat ambil dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja? Yang pertama, dermawan. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, pemberani. Oke anak-anak, setelah kita menonton video kemudian kita membahas isi video, sekarang ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya. Ibu akan membagi dalam 4 kelompok. Silahkan mencari temannya. Kelompok terdiri dari 5 orang. Sudah dapat kelompok semua ya? Sudah? Oke, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian mengerjakan dengan kelompok. Nanti di akhir kita akan membahasnya bersama-sama. Sekarang kita akan membahas soal yang kalian kerjakan secara berkelompok. Soal nomor 1. Sebutkan 3 sifat yang dapat kalian teladani dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja tadi? Dermawan, kemudian ya cerdas, yang ketiga pemberani. Soal nomor 2. Siapa nama ayah dari Ali bin Abi Thalib? Siapa? Ya, Abu Thalib. Soal nomor 3. Siapa nama istri dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Siapa nama istri Khalifah Ali bin Abi Thalib? Iya, benar sekali, Fatimah. Fatimah tadi siapa? Putri Rasulullah. Soal nomor 4. Beliau Khalifah Ali bin Abi Thalib termasuk dari as-sabiqunal awalun. Apa arti dari as-sabiqunal awalun? Ya, benar sekali, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Soal terakhir, soal nomor 5. Apa julukan Rasulullah kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib? Benar sekali, yaitu pintunya ilmu. Nah, di sini ada yang masih ditanyakan atau ada yang masih bingung, boleh tanya. Sudah paham semua ya? Hari ini kita belajar apa sih anak-anak? Belajar tentang keteladanan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tadi kita pertama menonton video. Apa isi dari video tadi? Menceritakan tentang biografi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian sifat teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apa saja sifat teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib? Dermawan, kemudian cerdas, yang terakhir pemberani. Kita tepuk salut dulu untuk diri kita sendiri. Tepuk salut. Jempol, jempol,
Salut. Anak-anak, tugas kalian di rumah adalah membuat 2 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan sifat teladan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, kalian tulis di buku tulis. Besok, Bu Salsa akan mengecek dari hasil pekerjaan kalian di rumah ya. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bu Salsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.